dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. Di sini saya mengerjakan tugas UTS saya dari Bapak dosen pengampu saya, Bapak San Haji SAG MM. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke teman-teman, yang pertama saya mau menjelaskan tentang Marifatullah meneratas jalan menuju Allah. Yang pertama, dari soal yang saya bikin, siapakah yang pertama kali mengatakan bahwa marifat berawal dari pertama kalinya Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama benda dari segala ciptaannya, terutama dunia, agar manusia selalu mempelajari segala tanda-tanda kebesarannya, yaitu adalah A. Rumi. Ya teman-teman, yang kedua adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan ditaati ialah, itu jawabannya B. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, marifatullah merupakan kualitas keislaman dan keimanan seorang, karena untuk mencapai ketinggian iman, seorang muslim harus tahu dan mengenal dengan baik siapa Tuhannya, yaitu tolak ukur, yang itu jawabannya A. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya." Hadis riwayat, yaitu jawabannya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, orang yang mengenali Allah dengan benar adalah orang yang mampu mengenali dirinya dengan segala macam bentuk, yaitu jawabannya A. Ibadah. Yang keenam, di bawah ini ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ma'rifatullah, pengenalan Allah, yaitu Quran Surat Al-Imran 3 190-191. Yang ketujuh, Quran Surat Al-Baqarah ayat 255, Surat 2 ayat 255 adalah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ma'rifatullah. Sebutkan hubungannya yaitu C. Mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan tauhid rububiyah. Yang ke-8, siapa yang membagi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 3 macam, yaitu ma'rifat at-tauhid, al-burhan wal al-istidlal, tokas, ma'rifat hakiki, kawas al-kawas, itu jawabannya B. Zu al-nun al-misri. Yang ke-9 yaitu ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah subjek utama yang mesti disempurnakan oleh, itu jawabannya B. seorang muslim. Yang ke-10, apa yang dimaksud dengan ma'rifatul waqfi, yaitu selanjutnya di sini ada urgensi dari ciri-ciri ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah atas perjalanan. B. Ruhiyah, manusia secara keseluruhan. Dengan ma'rifatullah, seorang muslim akan senantiasa menjaga dirinya dari melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hidupnya dipenuhi dengan, jawabannya yaitu B. rahmat dan ridha Allah. Yang ketiga, percuma sekolah tinggi, gelar prestasi segudang, harta melimpah, dan jabatan melangit bila itu semua tidak menjadikannya semakin dekat, semakin kenal, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apakah arti al-hayatun thayyibah? Itu jawabannya B. kehidupan yang baik. Yang kelima, apakah arti al-barakot? Yaitu A. keberkahan yang melimpah. Yang keenam, apa arti takminudin? Yaitu jawabannya C. yang diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketujuh adalah bahwa Allah akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram secara sebelumnya mereka secara ditimpa keresahan dan ketakutan. Sebutkan salah satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan rasa aman dan tentram, yaitu A. jawabannya Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Yang ke-8, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga Firdauslah tempatnya, mereka kekal di dalamnya, tak hendak berpindah darinya. Terjemahan ayat Al-Quran di atas adalah dari surat, yaitu jawabannya D. Quran Surat Al-Kahfi 170-108. Yang ke-9, orang yang ma'rifah akan senantiasa menjaga, yaitu B. kualitas ibadahnya. Yang ke-10, barang siapa yang berpaling dari peningkatan, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sangat sempit dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terdapat dalam surah
At-Toha 124. Yang terakhir saya menjelaskan tentang soal ma'rifatul dan pendidikan akhlak. Satu, pendidikan adalah salah satu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tentu pada anak-anak atau orang yang sedang dididik ialah pengertian menurut yaitu C. Hasan Langgulang. Yang kedua, pendidikan merupakan proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada anak didik atau seorang yang dididik merupakan yaitu A. Tujuan mencintai semua orang. Ini tercermin lewat perkataan dan perbuatan merupakan yaitu akhlak terpuji. Yang keempat, akhlak yang keseluruhannya kebiasaan sifat alami, agama, dan harga diri ialah menurut Muhammad bin Ali Al-Faruqi At-Tanwi, yaitu jawabannya D. Makrifat dalam pandangan sufi adalah mengetahui bagaimana hakikat yang sebenarnya. Adalah penjelasan tentang makrifat yang disampaikan oleh yaitu TKH Abdul Uzong Rimba, yaitu jawabannya B. Yang keenam adalah berupaya untuk mengenal Tuhan sedekat-dekatnya yang diawali dengan pensucian jiwa dan zikir kepada Allah secara terus-menerus sehingga pada akhirnya akan mampu melihat Tuhan dengan hati nuraninya adalah penjelasan tentang makrifat yang disampaikan oleh Al-Ghazali. 7. Keadaan meninggalkan dunia dan hidup kementerian adalah penjelasan tentang zuhud yang disampaikan oleh Syekh Harun Nasution. Yang ke-8, menjauhkan dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi tenang ketika mendapatkan cobaan dan menampakkan sifat cukup walaupun sebenarnya berada dalam kefakiran dalam bidang ekonomi adalah penjelasan tentang sabar yang disampaikan oleh D. Zul Al-Nun Al-Misri. 9 yaitu tetap tabah dalam menghadapi cobaan dengan sikap yang baik adalah penjelasan tentang sabar yang disampaikan oleh B. Ibn Anta. Yang 10, tawakal adalah apabila seorang hamba di hadapan Allah seperti bangkai di hadapan orang yang memandikannya, mengikuti semaunya yang memandikan, tidak dapat bergerak dan bertindak. Adalah penjelasan tentang tawakal yang disampaikan oleh C. Sahal bin Abdullah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.